Habib Ali Al-Habsyi coba untungnya umur sidin masih kecil sudah hafal Quran sebagian, hafal tuh kayaknya halus tuh. Nah, hafal Quran umur 7 tahun sudah alim, umur 7 tahun sudah tahu nahu, tahu syarat, tahu ilmu alat untuk dipergunakan memutalahi kitab, sudah masuk otak beliau. Nah, aku belum hafal lagi manakibnya, itu ada di Bari Habib 1. Manakib Habib Ali Al-Habsyi, Masya Allah, alimnya diberikan Allah luar biasa. Itu nama ngarang doa nih beuntungai. Makanya kewalian beliau Habib Ali Al-Habsyi tidak diragukan lagi atas walinya beliau, dan pernah langsung ditemui Rasulullah, bukan secara mimpi, secara wujud nyata berhadapan langsung. Nabi Muhammad itu memberikan ijazah, memberikan izin untuk menyusun sebuah kitab, diberikan nama Sintut Durar. Maka itu sedang beliau mengamalkan ini mulai bersama masyarakat kaum muslimin. Di kampung halaman beliau ada orang di depan musalla, di depan majelis beliau itu 2 orang mengulu-ulu. Di sini banyak hadzal qasaid min kasidah Habib Ali Al-Habsyi. Ini kasidah dari Habib Ali, ini kasidah Habib Ali. Kan banyak beliau mengarang kasidah, dibaca. Akan kita kan kasidahan ada kata-kata tujuh banyak mulut. Dalam manakibnya itu nambah 2 orang laki-laki itu orang muslim, tapi tertawanya sambil mengulu-ulu. Jadi ada murid beliau, ya Habib itu ada orang di depan selalu mengulu-ulu dengan kegiatan kita. Ujar sidin, biar aja sidin. Bahasa Arab sidin cuma bahasa kita, biarkan aja sidin. Kada usah bagado itu, lihatkan aja. Rupanya Allah Ta'ala menimbulkan keramat kitab yang disusun beliau, diberi nama Sintut Durar. Yang 2 orang itu, yang satunya gila, yang satunya picak. Langsung seketika itu hati-hati nih keramat Maulid Habsyi ini mau tahu. Nah, biasa kan baca manakib sidin tuh. Ini ya haul sidin tuh dibaca manakib tentang kehidupan Habib Ali supaya kamu tahu dulu sekilas. Ya. Sehingga itu sadar dia. Dibawa mendekat Habib Ali untuk minta maaf. Ujar sidin, kalau aku bisa aja memaafkan, tapi ya ampunnya Rasul, Allah yang Maha Rahman. Yang membutakan kamu bukan aku, Allah. Yang menggilakan yang satu bukan aku, Allah. Silahkan Allah kalau dia mau mengembalikan, dan silahkan Allah kalau dia mau menyembuhkan. Kami tidak bisa menyembuhkan, dan kami tidak menyumpahi apa-apa. Artinya itu hanya Allah yang melakukan itu. Sampai mati lagi. Nah, itu yang pernah terjadi karena beliau mengamalkan Maulid Al-Habsyi ini bersama-sama masyarakat yang cinta Allah dan Rasul. Ramai baca ini. Nah, itu orangnya nang alim, usia keberapa tahun ya, kalau jangan salah ini masih belum sampai 15 tahunan sudah berani meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu pengetahuan agama keluar daerah daripada tempat tinggal beliau. Dengan reda abah beliau melepaskan seorang anak yang masih kecil, meninggalkan orang tuanya demi untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Begitu beliau alim,
hafal hadis sekian, ilmu kitab sekian yang dikhatamkan beliau. Disitulah terbuka hati beliau untuk menyusunkan sebuah syair atau rawi-rawi yang diberikan nama oleh Basintu Durar. Barakahnya dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah, asal kita yakin saja mengamalkan. Maka itu beliau melihat kepentingan umat Islam, antubannighana min syarabil qurbi ilaika wa ila hadzal habib ghayata amalina. Dilihat pulang banyak orang Islam nenang tak utang aja, minum tak utang, nu karuku tak utang, kiriman belum ada, belum pendukan dari jenta. Ay mulai di hulu sungai kiriman belum ada, den ya utangnya itu habis juga uden 2000 mau tange, adol 2004 sudah, tak utang, amalkan ini. Beliau mencatat lagi doa untuk melepaskan utang. Waqdi dainan madinin, ya Allah lunasiakan, tunaikan ya Allah. Waqdi dainan madinin, punahyakan hutang orang yang sedang terhutang. Aku sudah mempraktikan kayak satu mat hutang punah. Ini amalannya, amalkan lah bujur-bujur. Saurangan baca. Kalau pengkawan di kampung kan karena ketujuhnya hantam surangan. Orang kampung boleh ke ulu sungai. Orang bahaya baca berjanji di baik ke mama. Kalau 7 orang misalnya, ini pelalain aja ansari ini di tengah benua. Mau bawa nambah bahari, gawe kam surangan, hantam surangan, benam dupa dihiga, pasang speaker. Faya ayuhar rajul minhu syafatan sallu alaih wa sallimu taslima. Saurangan aja nya. Lu jenang umahnya aku manglahnya ancari bisa dia. Nah, boleh sudah. Mama 4, Nini 4, Abah 4, berapa sudah? Nah, sen banyak aja. Ipar 4 kan. Akhirnya kemana kan? Sen banyak aja. Nah ini waqdi dainal madinin waghfir lil muznibin. Intinya lagi itu dosa kita ya Allah, tolong ampuniakan. Waghfir lil muznibin. Bacain lagi doanya semuanya, kadang Isra Mi'raj lagi bacain doanya aja. Ikam baca seorang, abah ini cuma sekedar memberikan bayangan, jangan kulir mengamalkan ini. Barokah dan karamahnya sungguh luar biasa. Jadi jangan dikira baca Maulud Habsyi ini bulan Maulid aja, jangan. Imbah maghrib di kamar tuh nah. Kam nyiwa di mana misalnya di gang mana, di mana pembukaan ikam nyiwa mahadang isya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya we kiple Jailani, Rasid, Mansur. Nah, ayo kita bakawalan. Siapa nampak nuhanya? Gane. Nah, Gane. Gane itu kelas berapa alias sudah? Gane tukang doa. Nah, walau ada orang 1000, yang penting barokahnya itu. Nah, ini anak-anakku kalian. Jadi jangan heran kalau bulan Isra Mi'raj dibaca ini. Di luar Isra Mi'raj silahkan baca. Acara tasmiyah silahkan baca. Kalau ada orang akikah silahkan baca. Kalau belum malam hari raya Idul Adha silahkan baca. Siapa yang larang? Itu anakku kalian. Nah ini dulu sekilas hikmat daripada pembacaan Maulid Ali Al-Habsyi. Maka dari itu pantas dan wajar sajalah acara kita malam hari ini dikemukakan dulu yang pertama Maulid Ali Al-Habsyi. Oh, kenapa Maulid berdahulu? Quran bang baru disudah tadi berdahulu.
Dengar likum berataan tadi. Al-Fatihah lakum ya hadirun wa liwalikum wa syekhina wa syaikum. Al-Fatihah. Napa dibaca? Rata tuh anum. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kayaknya ikam saurangan pula membaca. Napa itu jar? Baca maulid aja Quran kada terbuka. Dengarakan telinga itu. Aku nih baca maulid aja, kan baca Quran enggak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa ini tenang? Syair kenapa? Quran. Ini membahas itu kada mengerti lah kerja akum. Dan makanya apa? Mikiran membahas jurang aja muha. Nah itu nak jawabannya. Jadi silahkan sajalah. Ada pulang nah fajar Nabi aja dikemukakan Allah Ta'ala dia nak kemana? Nah nenek Allah Ta'ala dia nak kemana? Itu kalau membaca maulid diramaikan, disuruh, dianjurkan, berarti Nabi seakan-akan terlalu diangkat Allah Ta'ala dianda ke belakang. Nah dengarkan telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsudi bil wujud karamuhu wa ihsanuh. Siapa itu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Qawi Sultanu, nan kuat benar kerajaan Sidin. Al-Wadi'i Beranu, tidak tersembunyi sedikit pun, nampak benar dalil atas sujudnya Allah. Al-Mabsudi bil wujud, sudah terhampar di tiap barang yang ada. Apa namanya? Ihsanuhu al-mabsuti bil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allah Ta'ala belum Nabi lagi nyenang membahas itu bisa baca kira-kira. Yang kedua, tajallal haqqu fi alami qudusil wasi'. Siapa pulang? Allah Ta'ala pulang. Yang ketiga, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Siapa pulang tak? Allah Ta'ala pulang. Hanya amma ba'du falamma ta'allaqat iradatullahi bil ilmil qadim. Hanya mulai berarti tiga rawi Allah Ta'ala jadi agung-agungkan hanya Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan meramaikan baca maulid mengutuskan Rasul, artinya mengapalakan mengagungkan Nabi, membelakangkan Allah, diberi nilai nol besar. Nah cukup sampai di situ tentang sekilas hikmat peringatan apa namanya membaca maulid Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan anak-anakku gemar membaca maulid dan silahkan mengambil ijazah kepada siapa-siapa guru-guru yang ada di Martapura, lebih lagi kepada Habib. Aku dulu nakai jangan berduduk bakal nalon Habib di motor almarhum Habib Ali, Abah Habib Ali yang sering duduk sama Abah Guru Ijai. Habib ajis nih simpel tuh. Nah, ajis tulaka ya Allah membuka singkatas hadza atika wahid hadza. Hanya kebari ini di sini. Nah,
sampai ini kan kusimpani kada kebawa ke sini tadi kenang-kenangan barian almarhum Habib Ali. Ida jita ila martabar ajurni bi martabar insyaallah. Bila martabar iranya aku di sini. Kutamui sidin pertemuan alhamdulillah. Arab tuh Arab tuh? Nah, ada antum kat ajazani fi barabai. Pian mai jazah kamu ngurus barabai. Alhamdulillah jadi. Nah, itu anak gue. Ijazah itu baguru artinya tak minta izin, minta restu. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Kembali kepada isi peringatan yang dilaksanakan kita malam hari ini, bersama-sama mengenang kembali peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sama-sama mendengari dari yang terhormat guru kita Haji Abdul Khalid tadi membacakan Quran bersama kita dengari, itu sebagai fakta, kenyataan, dalil yang tercantum dalam kitab Allah suci Al-Quran bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi kepada Rasulullah SAW. Kita umat Islam sudah yakin dan percaya. Dan Habib Ali pun juga beliau mencatat, wa min asyrafil ladzi ikhtassallahu bi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril rasul. Itu sebahagian daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan tentukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teristimewa daripada nabi-nabi yang lain, dilaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi kita yang sudah terbantang luas dalam sejarah perawi tentang Isra dan Mi'raj, kita sudah yakin kenapa selalu diingat-ingat. Setiap tahun diadakan peringatan, dilanggar di rumah, di masjid dan sebagainya. Itu tidak lain maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan dengan kita mengenang peristiwa semacam ini, anak kita, bini-bini semuanya, keluarga semuanya, harapan kita bersama-sama agar mereka dapat melihat peristiwa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, percontohan-percontohan yang menguntungkan seperti ini, yang merugikan seperti ini, yang membahagiakan seperti ini, yang menyakitkan, siksaan di akhirat seperti ini, mereka semua menjadi pedoman pada anak-anak kita bersama. Lebih lagi kita menghadapi dunia semacam ini, kita mengharapkan terus dari pengertian anak-anak kita dan cucu-cucu kita dalam kehidupan sehari-hari, penghayatan mereka terhadap agama yang dicintai, yakni agama Islam yang sedang kita anut bersama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, lebih lagi untuk kita daerah Kota Madia atau Kabupaten Banjar Martapura, aku ajak terus anak-anakku sekalian menggali dan melihat tentang nama Banua kita saja. Itu hikmat besar kita lihat bersama. Kadang-kadang anak-anak yang kecil-kecilan mereka cuma bisa membaca saja. Kampung kami ini sebenarnya Kabupaten Banjar, ibu kotanya Martapura. Coba anak-anak yang masih SD, Martapura itu kepanjangan dari apa sebenarnya? Ini zaman singkatan loh ini. GBHI, garis besar haluan negara. Menko Kisra, Menteri apa? Menko Polkam, Bambang Yudhoyono. Misalnya kan itu zaman singkat-singkatan. Nama kita Martapura dari dulu sudah disingkat oleh datu-datu kita, ulama-ulama kita yang dulu. Coba kita yang dulu ini, mari kita kembali hidupi nama Banua kita ini Martapura. Kepanjangan dari apa nah? Ayo jawab satu. Kita tahu sekalinya. Mari bertakwa para umat Rasul.
Ini yang kita hadapi. Karena kota kita Martapura ini Serambi Mekah, ulama-ulama kita, datu-datu kita dulu mereka mengajak umat Islam yang ada di Kabupaten Banjar Martapura ini terutama untuk menjadikan teladan kepada provinsi-provinsi lain dan kabupaten-kabupaten lain. Kita bergelar Serambi Mekah, maka dari itu umatnya diajak mengikuti langkah Rasul. Ini Abah masih ingat nih, tahun 82. Tidak kulupakan tahun 82 ke 83 tinggal di Martapura sambil jalan dari rumah asrama kediaman yang di Siwa terus ke rumah guru. Tiap hari lintas, kadang-kadang rasa kehausan singgah di pasar ke warung. Zaman tahun 82 ngalih melihat bebelahan burit di Binian. Benar anak-anakku? Benar. Ngalih melihat bebelahan burit di Binian. Segera nyaman nikah menyambat karena ngalih. Wah ini aku singgah bermalam di situ. Sembahyang aku di Masjid Al-Karamah. Jalan ya ayo bulat burit la ilaha illallah. Ini sudah mulai tumbuhan. Aku ingat pesan almarhum pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Pemangki. Beliau itu almarhum itu bila mana ada melihat anak murid berjalan misalnya, sidin jalan bersurban gitu nah, sim memandang bahan misalnya pandiran ini bahan cemburu sudah kehilangan misalnya sentuhan maksudnya. Ini satu kekhawatiran misalnya. Hasan al-Basri itu pernah berkata, laulal ulama ulasaran nasu kal bahaim. Kalau ulama itu sudah tidak ada lagi, manusia itu seperti binatang misalnya. Hanya tuan guru keadaan manusia kayak kambing. Coba lihat. Dulu nah, kami kalau habis sembahyang di Masjid Al-Karamah Martapura itu berapa menit dulu baru pulangan, mendatangi Habib, mendatangi tuan guru, salam buncu sana, salam buncu sana, sujud almarhum guru Usman, guru Sekumpul Keraton Bahari, almarhum Abah Guru Ibad, almarhum Guru Rasyad, almarhum Habib Muhdar, almarhum Abah Guru Nasrum Tahir. Masya Allah. Salamnya di sini doa zikir, mohon syafaat barokah mereka ini semua. Banyak guru-guru kita. Coba sekarang kita sembahyang di Al-Karamah. Baik-baik kita guru. Semakin sedikit sudah jumlahnya. Belum lagi habis semua, sudah berhambur burit di dunia yang belahan. La ilaha illallah. Dulu aku bayangkan, entah lagi tahun di atas daripada itu abah-abah yang tua-tua. Ngali melihat siku bibinya di Martapura. Wah ini berhambur siku. Waduh. Sudah masukkan hantu-hantu. Ayo mari Martapura kita bangkit semangat. Dulu aku tidak pernah melihat selama berapa bulan tinggal di Martapura yang namanya bercampurnya perempuan dengan laki-laki. Sekarang aku mau ceramah ke Banjarmasin, di bawah tulisan Innallaha jamil, Allah Ta'ala orang yang elok, yuhibbul jamal. Kulihat di bawah bonsai. Aduh,
sudah masuk hantu-hantu ini ke daerah kita Kabupaten Banjar Martapura. Apalagi kalau lampu kita yang diskumpul itu pulang. Abah Habib yang seperti ini pulihkan, apalagi anakku sekalian. Yuk para santri-santri sekalian, kita bersama-sama bangkitkan semangat nama Martapura. Itu aku lihat malam minggu. Di atas tulisannya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini ayat Quran. Tapi di bawahnya, aku sudah lama mencintaimu. Aku sendiri lihat. Entah kamu. Dulu aku tidak pernah melihat santri antara putra dan putri jalan bersama. Sekarang aku lihat tadi malam. Itu harus kita berantas itu. Perempuannya pakai jilbab, laki-lakinya pakai sejadah sangkutnya di bahu, pakai rokoknya jalan bersama dong. Ini tidak enak ini. Berarti sudah mulai mereka mencoret-coreti nama kita Martapura Serambi Mekah ini. Yuk anak-anakku kalian, aku ini walaupun tinggalnya di hulu sungai, tapi pernah tinggal di Martapura menggali ilmu pengetahuan agama, mengambil baiat ijazah dengan guru yang mulia, diberinya sanad. Ini kitab ajastulakum ridallah. Tabarukan di sini aku masih selalu menghayat. Maka itu setiap kali acara di Martapura, aku usahakan aku harus salat di Masjid Al-Karamah Martapura, supaya aku terkenang kembali peristiwa tahun 82 usia Haji Bahran dari Desa Jamil masih berumur 22 naik ke 23 tahun. Sekarang janggut sudah berhubungan, putih diceramin memutih sudah di sini. Umur tercatat 43 tahun. Kalau aku berumur 44, 1 tahun lagi mati. Ini anak, kamu kalau mau kawin silahkan. Tapi nama baik seorang pengaji kitab itu harus bagus-bagus. Kalau pulang dari majelis pengajian itu perempuan. Kita. Jangan dua-dua. Pimpinan juga pimpinan yang ngarannya dalam Quran aja sudah gair kita mendengar. Sesungguhnya tipu daya perempuan azim, sungguh besar. Jadi kalau kita misalnya kayak kita memulai menyewa rumah misalnya di Tonggolerang, kebetulan para kesiwan itu ada juga. Ini orang mana nih? Kamu orang mana deh? Aku orang Amuntai. Misalnya Ika mencoba-coba menanya dia, ingin mempermainkan cinta, karena setumbang kepala kamu punya kitab, namun rasa cinta tidak terlepas dalam jiwa kamu kalian. Tetap saya tidak kadang binian tuan guru. Kalau kamu asik baca kitab aja kadang-kadang lagi binian, tidak makan tuh kitab tolong masak aja ini. Bagaimanapun kamu merayu dia, kalau dia tidak melawan, selesai. Tapi kalau kamu hanya mulai sudah biniannya biniannya bajalbab kitab
Di sini si A, di sini si B, di sini wah jobro kombos. Walaupun kada bermain cinta antara kau laki-laki dan perempuan, tapi kan kurang wajar dong. Kok kurang wajar? Bahkan ya kurang ajar. Kamu yang dipegang kitab, yang dipegang ikam senapang angin, parak ikam lawan dompet, kurang wajar ini. Aku tadi ini tadi malam aku lihat rombongan itu pasti orang ngaji kita pada tadi itu. Mau kemana ya menurut kamu? Kita ke sana. Ini kalau aku masih tinggal di Martapura diperintah untuk mengajar, pasti kebagi dua. Perhatian, mulai besok anak-anak santri Darussalam Putra mulai malam Rabu kupersilakan untuk belajar kitab fikih, misalnya kitab Kasyifatus Saja antara maghrib dan isya. Setelah isya disambung lagi kita mempelajari kitab Nurul Yakin misalnya. Pelajaran malam Sabtu kepada para santri-santriwati. Nah, kada kawal lagi nyata imre bila amaliat mairingi beduhara BRP amun inya diraungakan. Perhatian, aku membuka pelajaran kitab Nurul Yakin bertempat di samping Langgar Baitul Laham malam Kamis putra dan putri. Nah, padunya pada belikan Mariati. Nah, ini maka itu aku bersama-sama anak-anakku kalian, yuk kita galang bersama. Kita galang bersama, kita bergandengan tangan bersama. Guru kita para santri kalian, yuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ulul ke jalan Tuhanmu. Bagaimanapun cara kita membawa mereka bil hikmati dengan kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan agama, wal mau'izatil hasanah dan dengan padahan nasihat yang baik. Hai anak-anakku laki-laki, jagalah dirimu. Kau seorang putra harapan agama, nusa dan bangsa, pemimpin agama. Tuntutlah ilmu dengan benar. Soal cinta silakan saja, kalau sudah sampai masanya pilih saja. Nurhayati pilihanku, silakan. Ini anak-anakku, apalagi perempuan nyewa rumah. Bapaknya di mana? Di Jamil. Mamanya juga di Jamil pada Mawang. Inya di mana? Di Tenggolerang. Siapa yang lihat? Tahu-tahu orang mana nih? Orang Pelihari nih. Ini orang mana nih? Orang Gambut. Ini orang mana? Jambu Kurung. Oh, ini beda-beda. Ini guru kami karena ada baca ayat Quran guru. Kita ini memang dijadikan Allah. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku. Ada orang Gambut, ada Jambu Kurung, ada Alu-alu. Li ta'arafu. Gunanya adalah untuk saling berkenalan. Karena aku mencoba mengamalkan ayat Quran. Siapa namamu sayang? Nah, itu salah menggunakan. Hati-hati ya. Yuk kita jaga baik-baik agar Serambi Mekah ini akan kita jaga bersama-sama. Walaupun ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalan, tapi masih kamu banyak tentara-tentara muslim. Ya, kalau aku menamakan kamu ini boleh dikatakan tentara jihad. Bukan untuk dikirim ke Amerika, tapi jihad
untuk menghadapi agama Islam yang kita cintai. Bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk meningkatkan syiar agama di Kabupaten Banjar kita Martapura ini. Nah, mudah-mudahan murid-murid balahan tadi jangan ada lagi teman-teman. Ngeri. Ini silakan. Ini tidur. Jujur aja, pangkat tutup aurat tapi pisir. Wadah berjalan mulai sini. Oh, mah di sini. Ini panembitan Oman manya Amadun manya Adul ini nah. Ini kan aib dong. Aib. Nah. Maka dari itu kita bersama-sama terus mengadakan majelis untuk menghidupkan semangat kita ini. Semangat artinya semangat yang berkobar. Menuntut ilmu pengetahuan agama bukan cuma untuk memberantas kejahilan diri sendiri saja, tapi harapan kita bersama-sama. Ini aku contohkan dengan anakku kalian. Kampungku di Jamil. Di situ kebetulan ada tuan guru kami bisik meninggal, sudah lama beliau meninggal. Belum lagi aku bakal, mungkin belum lahir itu sudah meninggal. Itu ada diberikan kuburnya ditanam di muka masjid di Jamil. Meninggal sudah beliau. Jadi kami kata si pikung tuan guru, apa ini pikiran ini kampung macam ini nih. Sudah ada yang masuk pesantren aja sudah. Kada ada niat dulu. Aku nih kalau alim gila, tujuanku ini jadi tuan guru, itu nomor belakang dulu. Yang penting aku hendak menuntut ilmu agama. Bila aku bisa, mudah-mudahan bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, bolehkan ke kampung halaman, turunan ke kampung halaman, dibina Bagamatan. Dulu di muka masjid kami di Jamil itu, bila orang mau khutbah ada inya di pinggir setrat satu berokok. Hatim, alhamdulillah. Inya mau berokok. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ada nang di pulatar kaum hebat. Nah, apa ini jawabannya? Di Sariki lah, ini kami itu di Sariki kawan. Nya banyak kawannya. Ini nih kalau dilawan nih seperti kita bulan. Ini banyak kawan. Turun aku bagama turun. Baru mudah dulu, kita beratan berdiaman. Dengsi. Naikkan bentuk. Khatib duduk sudah di mimbar. Diitinya pulang turun di halaman. Alang-alang jelek lagi sedikit. Ada nang separuh lagi. Alang-alang jelek. Aja kalau kasih isap. Cuk, naikkan. Rasanya kalau jangan salah, bila kada dua Jumat, 3 Jumat aku turun ke tanah. Mah yawin yang tadi teh. Jadi nang bisa singot pula atas di situ, kada dikawai kadanya melihat mahan dari situ. Nah, haji turun. Alhamdulillah, wah ini nakai kada ada lagi sepanggal-panggal di jalan. Habis beratan ke dalam masjid. Dulu bila tuntung imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berapa ikut membukahan. Yang ketua buka juga. Coba para hadirin sekalian, pian bukahan daripada wiridan yang dibaca oleh imam, belum sampai ke rumah orang sudah turunan juga, kan rugi pian. Baik kita umpatan membaca ilahilah sulil firdausi ahla, yang diamalkan oleh seorang ulama si Ibnu Ruslan. Ini bagus kita baca. Khasiatnya di kitab itu kan harapan husnul khatimah mengamalkan itu. Wah ini alhamdulillah gana barataan dulu baca ilahilas. Nah itu kan kita tujuan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau sudah masih situasi macam ini bagaimana dakwahnya ini? Pelan-pelan sajalah. Oh ingat aja suara Gus Dur masih setimpa beliau masih jadi presiden. Gus, ada pertanyaan? Ya, silakan pertanyaan. Tenang dulu anak-anak ya. Ini jawaban Gus Dur. Kelihatannya negara kita Republik Indonesia
Sudah beberapa perjalanan Bapak Presiden menjalankan tugas sebagai Bapak Pimpinan negara. Krisis moneter masih berkepanjangan. Kerusuhan masih berada di mana-mana. Mana kelihatannya untuk meningkatkan keamanan, ekonomi dan sebagainya? Presiden menjawab, ya terima kasih pertanyaan. Kita menghadapi yang berat itu sebenarnya dengan pelan-pelan saja. Artinya pelan-pelan saja. Nah sekali lagi pelan-pelan saja. Harapan kita kehilangan ulama-ulama kita yang sudah meninggalan, walaupun tidak sama dengan yang ada, tapi syukur alhamdulillah harapan kita gantinya itu tetap ada. Jangan khawatir anak-anakku sekalian, Allah Tuhan kita yang Maha Rahman, Dia akan mengangkat derajat dan harkat kalau kita bersama-sama dengan niat bersama-sama li'i'la'i dinillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Itu sudah dikatakan dalam kitab, Rasulullah pernah menyampaikan itu dalam kitab Syarah Sitin, aja di mukanya itu ada, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa hendak kebaikan, Allah akan pahamkan dalam agama. In tansurullaha yansur lakum. Kalau kamu niat pujuk-pujuk untuk membina agama Allah yang kita cintai bersama, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Dan wa yusabbit aqdamakum, Tuhan akan tetapkan pendirian kita bersama. Ini anakku kalian. Jadi kita bersama-sama kembali nanti ke kampung halaman, membina keluarga, mulai ading-adingan kita. Kenapa sobat? Kita khawatir kalau ading kita larut dan hanyut di bawah arus dunia sekarang ini, mereka keluar dari rumah, apa jadinya? Bajunya dilepas, diandak di bahu. Kemana deh? Tenang, jangan bakal aku. Waduh, sakit hati kita melihat. Tapi kalau kita bina dan kita didik, makanya ini pembinaan. Ya, kalau untuk hidayah itu sudah bicara hidayah itu dalam urusan batiniah kita, marikat kepada Allah itu sudah khususnya. Ini untuk zahir dulu, pembinaan. Ini contohnya ya, anak kecil seperti itu kalau kada dibina, maulanya bisa membaca. Dibina itu, dibina. Itu ada anakku halus pada itu lagi, Syarif Muhammad Syarif Hidayatullah. Terus dilatih nak sini saya. Yuk bentar, kita menghafal rawi, kita menghafal kasidah supaya nanti dibaca bersama. Dibina oleh bapaknya. Dengar ya abangnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi man siwaka wa la ada hadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin fa anta nurul huda. Bina aja hafalnya. Tapi kalau orang tuanya tidak ada pembinaan, sejak kecil kertasnya masih bersih, bapaknya lengah, tidak terbina. Siang buka toko, pagi ke kantor, pagi ke toko, pagi ke pasar, sore datang, malam mencatat hutang. Ijak 700.000 lagi urusan bayaran. Anu menyatu bayar menyaya tadi anak karita keduhit. Iya nyenang turun tak? Turun. Silaturahmi si bapak dan si mama jauh. Nah, itu coba lihat, Rasulullah itu pernah ditunggangnya oleh Hasan wal Husain di pundak beliau. Lalu Sayyidina Ali mendekat, sini sayang, jangan di bahu kait, turun. Nabi menjawab, ya Ali, biarkan saja, ini anak kecil.
Allah tidak membiarkan semuanya. Ya Muhammad, biarkan Ali mendidik anaknya, karena pendidikan bukan nanti dirasa, sekaranglah yang tepat untuk mulai mendidik anak. Ya Ali, tak gasak Nabi Muhammad Ali, sini aku ditegur Jibril, cepat anakmu bawa. Nah, lagi halus. Ini pendekatan terhadap anak kurang. Urusan harta, urusan duit, urusan dunia, anak lupa mendidiknya. Dia di mana? Di muka layar televisi. Makanan ditontonnya kayak ini urusan agama. Lagu-lagu, maka lagu-lagu nang tingkat tika aja sudah pakaiannya ke atas pada batang paha. Nang bulat sudah batang pahanya. Tindak coba lihat pemberitaan itu ditonton oleh anak kita mulai kecil sudah semacam itu. Bapaknya orang cetak duit. Banyak ini abah nih. Aku punya anak laki-laki seperti itu juga. Malam Minggu ceramah keluar, malam Senin ceramah keluar, malam Selasa keluar, Rabu di daerah kampung sendiri harus ada, malam Jumat ada, malam Sabtu ada. Itu kan Muhammad Syarif, sini saya patuh ini lawan abah. Ini kadang-kadang anak kita minta duit kita beli kekuitan, mak jangan dulu busuk, mak jangan dulu pinta saurang umanya nyuruh pinta saurang. Kadawani anak tuh kadawani lawan kuitannya la ilaha illallah. Nyawani memeriki sapi pada mereka abahnya. Asal sapinya aja kada menampukan. Ini aneh betul. Anak itu datang diselbui bapaknya, kemudian ditimbahkan kepada ibunya. Akhirnya ibunya batianan. Begitu lahir anak ketakutan lawan bapaknya. Itu jangan salahkan anak, salah bapaknya. Tidak ada pendekatan silaturahmi dengan anak. Itu Imam Ghazali berkata dalam kitab, tolonglah anakmu agar dia pandai berbakti dengan dua orang tuanya. Hei bapaknya, tolonglah anakmu, ujar Imam Ghazali, agar anakmu berbakti dengan kedua orang tua. Kayak apa kita menolong anak? Kita menolong anak supaya anak berbakti dengan kita. Kayak apa? Dididik, didekati, disilaturahmi. Pendekatan. Rasulullah itu terhadap istri beliau ada pendekatan, terhadap anak beliau ada pendekatan, terhadap menantu ada pendekatan. Malam turun ngetuk rumah Sidina Ali. Ya Ali, ya Fatimah, bangun. Hada waqt lissalat tahajud. Menggarak kami menantu. Ini hanya tanda pendekatan seorang pimpinan terhadap anak. Jadi anaknya rasa bangga, abah menggarap. Ini kadang-kadang anak kawin, karena yang di kamar 7 kada si bangunan, lihat akamnya dari situ, nyanyar kawin. Kamu ngaku coba kan ada, bangunan. Yang disuruh sampai pukul 7, minantu ke-7-nya. Ini coba anak. Kita belajar pendekatan terhadap anak-anak kita yang seperti kita sayangi. Ini kadang-kadang salah, kurang pendekatan. Begitu sudah terlanjur baru tahu. Nah pusing abah anaknya. Ini abah ini darahnya ada turun sedikit akibat kurang kuring sudah beberapa jalan malam. Asal jangan rabah aja. Aku rela mati raku kuriak mata ini demi untuk semangat Islam. Ujar anak buah pian bahaya, untung aja darahnya terendah aja kada tinggi. Kalau tinggi bahaya lagi. Kalau darah rendah kurang, bawa tidur dan istirahat, insya Allah balik kembali. Tadi hendak kuring bela-belos kaganangan di Martapura. Ija ke malamnya nak tunggu dirang sekalinya. Nah, sudah. Hanyut nak kayak sebelah dia bersandar ini bilangnya tahu berduduk langsung tingkut Nabi Habib
Sila salah kuling mut. Nah itu bang dan kayak orang kadang-kadang tuh sikit-sikitnya. Oh ya malam duduk. Nah itu Allah Ta'ala sudah pun gabian. Nah ayo. Akhirnya kalau kurang pendekatan keakraban bapak dengan anaknya, on sigar pulang. Ya kayak itu tuh gawian si Din. Ya baru tahu melihat ini anak siapa nih. Waduh di Pagelangan tuh gambar apa tuh? Halilipan. Di dada gambar naga. Anak siapa? Anak Pak Haji. Karena kurang pendekatan dari kecil. Mendekatnya tuh dari kecil. Kalau sudah punya singot, wah sulit. Dan coba kalau dipatuhin Rasulullah apa bah sini tukarakan apa kopi terus pendang lah tinggi labihannya lah tahinya mahiran apa patuh dia namanya patuh tuh nak kayak patuh coba ikan hayam patuh ya baluncatnya ke sini ada penyembelih aja amun ngarah ayam liar hendak arwah tak balik ada jadi ayamnya lari ayo kucing kalau didekati akrab pendekatan itu bukan arti untuk memanjakan anak lain lagi kalau memanjakan anak itu keterlaluan nyayangnya anak keliwat batas sehingga apa kehendaknya dimauin terus akhirnya anak jadi manja itu kan bahaya ada kita pendekatannya bukan itu maksud kita supaya mereka memang jinak dengan kita mudah mendidik mereka kalau sudah liar sudah gagah sudah menjauh timbul apa lagi si ibu sayup bahasa kita di Banua nih nah lawan betul Assalamualaikum gua Waalaikumsalam kan mau mana tunggu legang gua oh iya kenapa galang minta akan anak bunda gua abahnya sudah mati gua nah nyari nangis tak nah apa membala-bala di rumah amuk terus minta banyak gua banyak mah dosa orang sudah minta banyak artinya minta doakan minta tah hanyar tahu minta banyak gue anak dulu menyakiti hati tolong gue sembayang kada mau tolong jakanya sampai kada mau tuh diam aja nih gue amuk minta duit gue kada mau sedikit kada membagi gue pegang gue dipecahin nanti suruhnya gue mbak anak pian tadi macam mana umurnya kada alam anak lagi gue besi singut sudah tabah pada gue nah baru tahu dia punya anak buntat sayup kelewat sudah iya sesa dahulu pendapatan sesa kemudian tak berguna lagi cucuran air mata menangis anakku tak malu lihat teman sebayamu